Oke, selamat datang. Konflik Israel sama Iran ini kan lagi panas-panasnya ya. Semua mata dunia tertuju ke sana. Tapi ternyata ada sebuah teka-teki lain yang jauh lebih kompleks di baliknya loh. Dan ini terjadi di dalam komunitas Muslim Sunni di seluruh dunia. Nah, ini yang mau coba kita bedah bareng-bareng. Pertanyaannya jadi gini, kenapa sih konflik antara negara Yahudi, Israel, dan negara Syiah terbesar, Iran, malah bikin kaum Muslim Sunni jadi terbelah? Aneh kan? Justru ini nih, inti dari pembahasan kita kali ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Sebuah dilema yang benar-benar nggak terduga. Kita bakal lihat gimana konflik ini bisa menyulut perdebatan yang super panas di kalangan orang biasa, bukan cuma di level para pemimpin. Kalau kita lihat sekilas kan kayaknya simple aja. Harusnya semua umat Islam bersatu dong lawan Israel. Tapi, ternyata nggak segampang itu. Kenyataannya jauh lebih rumit. Ada dua kubu yang pandangannya tuh beda banget soal ini. Yuk kita coba bedah argumen yang pertama. Ini mungkin pandangan yang paling sering kita dengar ya di berita-berita, yaitu kubu yang pro-Iran. Nah, buat mereka yang dukung Iran, logikanya gini, Iran itu satu-satunya negara yang vokal, yang berani terang-terangan melawan Israel. Mereka menampilkan diri sebagai pahlawan buat perjuangan Palestina. Jadi, ya, di mata mereka, cuma Iran yang benar-benar bantu warga Gaza. Intinya, ayo kita bersatu dulu lawan musuh yang sama, yaitu Israel. Tapi, di balik cerita kepahlawanan tadi, ternyata banyak banget yang skeptis, banyak yang ragu. Nah, sekarang kita coba gali lebih dalam, kenapa sih ada rasa curiga yang begitu kuat? Ini yang bikin semuanya jadi super ribet. Lihat deh perbandingannya. Beda banget kan? Di satu sisi ada yang bilang ini perjuangan suci buat Palestina. Tapi di sisi lain ada yang bilang, ini cuma akal-akalan politik aja, cuma rebutan kekuasaan di Timur Tengah. Dan bagi mereka, Iran itu, musuh dalam selimut. Kutipan ini, dalam banget ya. Benar-benar nunjukin seberapa dalam rasa curiga dan sakit hati yang dirasain sebagian kalangan Sunni. Jadi ini bukan lagi soal beda pandangan politik loh. Ini udah kayak perasaan dikhianati yang akarnya tuh panjang banget ke belakang. Nah, buat ngerti kenapa bisa seriga itu, kita emang harus mundur jauh ke belakang. Kita perlu lihat akar sejarah perpecahan Sunni Syiah yang usianya udah ratusan tahun. Jadi, intinya gesekan ini tuh bukan barang baru. Udah dari zaman dulu banget. Mulai dari era Fatimiyah lawan Abbasiyah, sampai persaingan sengit antara Kesultanan Utsmaniyah dan Safawiyah. Sejarah panjang persaingan dan perang ini, ngebekas banget di ingatan banyak orang sampai sekarang. Oke, itu kan cerita lama. Sekarang, kita lihat gimana rasa curiga dari masa lalu itu jadi makin kuat gara-gara kejadian-kejadian di era modern. Kejadian yang masih segar di ingatan kita. Nah, buat kubu yang skeptis, daftar ini tuh bukti utamanya. Coba kita lihat, mereka ngelihat Iran bantu invasi AS di Irak dan Afghanistan, yang dua-duanya ngegulingin rejim Sunni. Terus, di Suriah, Iran habis-habisan dukung rejim Assad. Belum lagi keterlibatan mereka di Yaman lewat Houthi. Jadi, dari sudut pandang ini, semua tindakan Iran itu jelas-jelas merugikan dan bahkan menumpahkan darah kaum Sunni. Khususnya soal Syria, itu luka yang masih baru banget, masih perih. Di sana kan Iran dukung rezim Assad yang melawan mayoritas oposisi Sunni. Inilah yang bikin banyak orang jadi bertanya-tanya, gimana ceritanya? Di satu sisi teriak-teriak bela Palestina, tapi di sisi lain kok malah menindas saudara kami sendiri di Syria? Dan inilah tangan-tangan Iran di kawasan itu, kelompok-kelompok yang dianggap menjalankan agenda mereka. Jadi, nama-nama kayak Hizbullah, Houthi, atau bahkan jenderal sekelas Qasem Soleimani, bagi sebagian besar Sunni, itu bukan simbol perlawanan, itu justru simbol ancaman. Oke, jadi dengan sejarah yang rumit dan luka-luka di zaman modern ini, terus gimana dong harusnya bersikap? Bingung kan? Nah, untuk benar-benar ngerti kenapa orang bisa skeptis sama motif Iran, kita perlu kenal satu konsep kunci, taqiyah. Bagi para pengkritik Iran, taqiyah ini dipahami sebagai semacam doktrin yang ngebolehin mereka untuk pura-pura. Jadi di depan publik bilangnya A, misalnya bela Palestina, tapi di belakang layar agendanya bisa jadi Z. Dari sinilah muncul yang namanya teori panggung sandiwara. Idenya adalah, konflik Israel-Iran ini sebenarnya cuma drama, cuma pura-puraan. Dua-duanya saling butuh musuh buat jaga kekuasaan masing-masing. Tapi, perlu diingat juga nih, serangan langsung Iran ke Israel belum lama ini, bikin teori ini agak goyah. Soalnya eskalasinya udah kelihatan nyata. Jadi, kesimpulan dari sumber yang kita bahas ini apa? Sikapnya pragmatis dan hati-hati banget. Intinya gini. Pertama, sadari kalau Iran itu nggak bisa dipercaya sepenuhnya karena ada konsep taqiyah tadi.
Kedua, ya udah jangan ikut-ikutan. Biarin aja dua musuh ini, Israel dan Iran, saling berantem. Dan yang ketiga, sambil nonton, manfaatin waktu ini buat mikirin strategi jangka panjang yang paling baik buat negara-negara Sunni. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan penutup. Di tengah konflik yang serumit ini, ada lapis-lapis sejarah, agama, dan politik, apakah sikap netral itu benar-benar pilihan paling bijak? Atau jangan-jangan netral itu sebuah kemewahan yang nggak semua pihak bisa punya? Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua.